untuk saya mengerjakan sebuah tugas untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah ilmu alam dasar. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk ke dalam untuk melihat-lihatnya. Letusan gunung api yang telah terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di daerah Jogja. Sebelum terjadi letusan, akan dilakukan dulu penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di daerah pegunungan tersebut. Yang kedua ada pembuatan dan penyediaan serta kawasan rawan bencana gunung berapi. Yang ketiga melakukan bimbingan dan pemberian informasi. Yang keempat melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarananya. Yang kelima melaksanakan prosedur serta penanggulangan pada bencana letusan gunung berapi tersebut. Saat terjadi letusan, maka akan terjadi hal-hal seperti berikut, yaitu membentuk tim gerak cepat. Yang kedua, meningkatkan pemantauan dan pengamatan dengan didukung oleh penambahan perawatan yang telah memadai. Yang ketiga, ada peningkatan pelaporan dan frekuensi pelaporan sesuai kebutuhan. Yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah menyangkut daerah bahaya letusan sesuai prosedurnya. Setelah terjadi letusan, maka akan terjadi satu, menginventarisasi sebaran dan volume hasil letusan serta mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya sekunder, menurunkan status kegiatan bila keadaan sudah menurun. Yang ketiga, memberikan saran penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang, dan yang keempat, memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak dan melanjutkan pemantauan dengan rutin. Upaya dalam menghadapi bahaya letusan yang pertama ada mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan dasar. Yang keempat, hindari daerah rawan bencana yang sudah ditetapkan Badan Geologi. Selanjutnya, di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Kemudian persiapkan diri untuk memungkinkan bencana susulan. Yang keenam ada kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana tangan panjang, topi, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, jangan memakai lensa kontak. Selanjutnya ada memakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turun awan panas, usahakan untuk menutupi wajah dengan kedua belah tangan. Selanjutnya ada akibat dari letusan gunung berapi. Yang pertama yaitu terlihat di sini ada motor yang terkena wedus gembel kemudian berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya ada termos, ada radio, dan ada televisi. Proses bencana letusan gunung berapi di Jogja ini diawali dengan kubah di larva pada suatu saat karena posisinya tidak stabil atau terdesak oleh magma dari dalam, maka kubah larva tersebut runtuh dan diikuti oleh guguran lava pijar. Runtuhnya kubah lava dan guguran lava pijar tersebut akan menggerus material hasil erupsi sebelumnya sehingga terjadi percampuran material letusan berupa abu, pasir, hingga bongkahan dalam satu adonan yang jenuh, menggulung, serta turbulensi dengan kecepatan mencapai 100 km per jam dan suhunya pun yang tinggi. Kecepatan wedus gembel akan turun seiring dengan makin ladainya lereng sampai suatu saat menerjang perkampungan dengan suhu kurang dari 400 derajat Celcius. Di sini dapat terlihat tahap pembentukan kubah larva. Selanjutnya, kubah larva tidak stabil akibat gaya gravitasi dan dorongan magma dari dalam bumi. Kubah larva tersebut runtuh yang diikuti guguran lava pijar yang menggerus material di bawahnya. Campuran abu, pasir, hingga bongkah menggulung secara turbulensi dengan kecepatan mencapai 100 km per jam dengan suhunya yang tinggi di antara 300 derajat sampai 700 derajat Celcius menyusuri lereng seperti awan. Dalam volume yang besar akan membentuk awan panas guguran atau penduduk sekitar Merapi menyebutnya wedus gembel. Awan panas dengan suhu kurang dari 40 derajat Celcius menerjang perkampungan. Dapat dilihat gambarnya seperti ini.
Pada waktu musim hujan, material hasil erupsi dari abu hingga bongkah yang jenuh air akan membentuk aliran pekat menuruni lereng dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanannya, aliran pekat tersebut akan menerjang apa saja yang termasuk rumah penduduk yang ada di pinggir sungai. Ternyata Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu terbentuk dari hasil bebatuan yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi tersebut. Terima kasih paparan dari saya mengenai letusan gunung api. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.